Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sederhana ya, cara memasang piston non ori namun hasilnya akan tetap awet. Contohnya seperti di depan kita sudah kita lihat ya. Untuk piston ini kepunyaan dari brand NPP yang meskipun ini kualitasnya non ori namun kita bisa memaksimalkan saat digunakan di motor ini tetap menjadi lebih awet Kang Bro. Caranya seperti apa akan saya tunjukkan nanti ya. Namun sebelumnya saya kasih tahu dulu Kang Bro, untuk brand NPP ini untuk piston banyak digunakan oleh kalangan mekanik di luaran sana Kang Bro. Jadi yang pertama dengan alasan harganya memang lebih murah dibandingkan dengan yang ori. Kemudian dari segi kualitas juga menengah, tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek. Nah, untuk kawan-kawan yang berminat menggunakan produk-produk dari NPP, nanti bisa dicek ya untuk link pembelian online shopnya di Shopee. Nanti saya sertakan di deskripsi untuk link pembeliannya. Silakan bisa dicek ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya supaya piston yang kualitasnya di bawah non ori namun akan tetap awet Kang Bro. Jadi seperti ini ya. Perhatikan untuk permukaan piston yang baru ini Kang Bro. Kalau kita perhatikan dengan seksama di bagian ekor piston ini melingkar semua ya, keseluruhan. Ini kalau kita raba seperti ini tajam Kang Bro. Nah, caranya ini nanti kita tiruskan Kang Bro. Bisa kita gunakan mata tuner ataupun kikir bulat. Nah, nanti selesai di tuner atau di kikir, nanti kita finishing, kita haluskan menggunakan amplas halus seperti ini. Nah, langsung saja ya caranya kita peragakan. Baik Kang Bro, setelah selesai kita tuner atau kita kikir, nah ini kita raba ya. Kemudian kita amplas, pakai amplas halus seperti ini supaya benar-benar halus ya, nggak ada sisa-sisa yang tajam. Nah, intinya dari sudut piston ini, terutama di bagian belakang ini Kang Bro, yang terasa saat diraba terasa tajam itu kita tiruskan atau kita tumpulkan. Tujuannya supaya hasil gesekan atau gerusannya nanti saat terpasang di liner itu tidak terlalu menggerus atau tidak terlalu besar daya geseknya, sehingga membuat piston awet dan liner juga awet. Jadi ini trik-trik sederhana, sepele namun sangat berpengaruh Kang Bro. Nah, setelah selesai kita sudah meniruskan bagian-bagian yang tajam, kemudian kita raba juga di bagian sini juga bisa Kang Bro. Nah, ini di bagian lubang pen ini ya, ini bagian sini tajam, ini tajam, ini kita tiruskan semua Kang Bro. Oke, kita lanjutkan, kita tiruskan bagian lubang pennya ini.
kita amplas lagi Kang Bro. Oke, setelah selesai kita finishing menggunakan amplas, kemudian kita cuci Kang Bro menggunakan BBM. Oke, setelah kita cuci bisa kita lap menggunakan kain bersih. Oke Kang Bro, ini sudah saya lap. Selanjutnya Kang Bro, untuk tahap berikutnya, nah ini kan untuk bagian liner sudah di kolter ya, dan di sini sudah saya kasih oli Kang Bro, sudah saya kasih pelumas. Nah ini kita cek, kita masukkan pistonnya. Ingat posisi tanda panah ini menghadap ke out ya, ke bawah, dan ini posisinya seperti ini. Nah kita cek, kita masukkan untuk piston berada di liner itu seperti apa. Nah oke Kang Bro, ini masih seret ya, masih terasa agak seret. Nah masih agak seret Kang Bro. Sebisa mungkin untuk posisi piston masuk itu enteng, nggak seret seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan seretnya seperti ini masih bisa langsung digunakan, cuma lebih bagusnya atau lebih baiknya ini kita kompon dulu untuk pistonnya. Nah nanti kita masukkan pen piston di sini, kita tarik menggunakan kunci ring 12 ya, untuk melakukan proses poles di bagian liner. Jadi supaya nanti enteng Kang Bro, mencegah supaya nggak macet atau ngejim. Posisi piston itu saat di liner pergerakannya enteng. Gunakan kompon ya, jangan autosol. Kalau autosol nanti takutnya terlalu banyak tergerus Kang Bro. Kompon itu lebih halus dan tidak terlalu tajam seperti autosol ya. Oke, kita ambil dulu untuk pen pistonnya. Oke, kita masukkan ke piston. Kemudian kita sediakan kunci ring 12 untuk gagangnya ya, maju mundur. Sebentar saya ambil, atau kita gunakan bekas stang juga bisa seperti ini. Nah ini bekas stang dari kepunyaan motor ini sendiri ya, karena melakukan penggantian juga di bagian conrod atau piston stang pistonnya. Nah seperti ini Kang Bro. Kemudian kita oleskan kompon di bagian piston, lalu kita masukkan ke liner. Ya, kita oles pakai kompon seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan ke liner. Posisinya ingat ya, jangan kebalik. Tanda panah menuju ke lubang buang. Nah. Oke, kalau dirasa seret, kita tambahkan pelumas dulu Kang Bro. Kita kasih oli. Nah, seperti ini ya.
Awalannya itu masih terasa seret Kang Bro. Nah seperti ini Kang Bro. Untuk lama pengerjaannya, proses pemolesannya ini ya kalau dirasa sudah enteng Kang Bro, dan nggak ada macet-macetnya. Kalau ini kan masih seperti ini, kalau kita tarik masih susah. Nah nanti kalau benar-benar sudah licin bisa kita rasakan. Ya, dia posisinya jangan kebalik. Ini saya rasa sudah lumayan enteng Kang Bro. Ya saya gunakan jari 1 jempol ini. Kalau sudah dirasa cukup enteng, kita sudahi Kang Bro proses polesnya. Kemudian kita cuci ya untuk piston dan juga liner. Kita cuci menggunakan BBM kembali. Oke, kita cuci dulu untuk pistonnya. Oke, kita bilas. Kemudian kita bersihkan liner. Oke, kita bilas. Selanjutnya kita semprot pakai udara kompresor Kang Bro, biar benar-benar bersih. Lalu kita lap dengan kain bersih ya. Lalu kita coba, kita tes. Oke, selanjutnya saya semprot dulu untuk linernya. Oke, untuk liner dan juga piston sudah saya bersihkan Kang Bro, sudah saya lap. Dan ini hasil polosnya ya. Terlihat untuk bagian-bagian tertentu ada yang bersinggungan, agak terlihatlah bedanya ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba kasih oli, kemudian kita coba masukkan ya, kita tes. Oke, kita kasih oli dulu di bagian liner. Oke, selanjutnya kita kasih oli juga di bagian piston supaya nggak baret Kang Bro saat mencoba ya. Posisi sudah dibersihkan, kasih pelumas. Oke, anak panah menghadap ke bawah seperti ini.
Jadi pergerakannya enteng kan bro, tidak langsung jatuh tapi masih enteng. Ini cocok untuk harian ya. Kalau misalkan buat keperluan tertentu, misalkan buat balap, nah itu biasanya ditaruh seperti ini, dia mau turun sendiri kan bro, sampai ujung sini, sampai ke depan ya, dia bergerak terus. Nah ini sudah enteng ya, sudah lumayan enteng. Nah ini tidak seret seperti tadi. Nah kalau misalkan kalian melakukan pemasangan piston di bagian liner dengan teknik seperti ini Kang Bro, dikompon dulu kalau misalkan dirasa seret ya, saat piston dimasukkan ke liner dikompon, nanti sampai dirasa lumayan enteng, bersihkan kemudian dicoba lagi. Dan bagian piston yang sisi ekor atau belakangnya tadi yang saya tuner ya, atau kita amplas, nah ini juga penting. Ini supaya mengurangi atau meminimalisir daya gesek terhadap liner. Jadi piston ini awet, linernya juga awet. Nah seperti itu ya untuk tips kali ini yang ingin saya bagikan. Dan ingat Kang Bro, semua itu juga dipengaruhi oleh pelumasan. Nah, pelumasan yang ke piston, ke liner itu juga berpengaruh ke awetan, dengan keawetan piston yang kita gunakan, piston maupun liner. Jadi kalau misalkan kita sudah menerapkan tips ini, kemudian didukung juga sama pelumasannya yang lancar dan bagus, itu walaupun kita menggunakan kualitas non ori seperti merek ini, tapi saya jamin untuk long life-nya akan lebih awet. Seperti itu ya untuk tips kali ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, enteng.